masih tetap semangat dalam menjalankan tugas. Nah Ibu, hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan-kebajikan, Bu. Jadi selama Ibu menjadi pimpinan di sekolah ini, pernah nggak Ibu merasakan satu kasus yang membuat Ibu merasa dilema, Bu? Pernah nggak, Bu? Baik Bu Ernisa, jadi selama saya berdinas di sekolah ini, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, yang saya alami ada satu kasus ketika yang boleh dikatakan sebagai menjadi dilema etika kepada saya pribadi dan kepada sekolah. Dalam hal ini beliau sering tidak hadir ke sekolah, istilahnya sering libur, kemudian mungkin hari ini libur, besoknya sekolah, berselang-selang kadang begitu. Tidak sama seperti ketika yang lain yang standby setiap saat. Tetapi dilema etika kepada yang saya alami ini adalah si guru itu menjadi pikiran buat saya, menjadi satu apa buat saya gitu, karena beliau kalau memang sudah bekerja, kalau beliau bekerja itu tanggung jawabnya tinggi juga. Di mana tinggi, di mana bagus tanggung jawabnya, karena hasilnya terjadi kepada anak, kepada siswa. Jadi inputnya kepada siswa itu ada, Bu Ernisa, di mana setiap anak yang dia latih, setiap anak yang dia bimbing itu membuahkan, bisa menghasilkan, bisa mempunyai prestasi kepada sekolah. Prestasi kepada sekolah yaitu mulai di tingkat gugus, mulai di tingkat kecamatan, yaitu tingkat kota, bahkan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional juga pernah kita alami sampai saat sekarang ini. Wah, berarti ini menjadi dilema sekali ya kepada Ibu. Di satu sisi guru ini sering Bu, kedisiplinannya mungkin menurun ya Bu, kadang hadir, kadang tidak hadir. Namun satu sisi beliau ini kalau sudah bekerja, kalau sudah ada perlombaan selalu membuahkan hasil yang terbaik, memberikan juara seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi apakah Ibu mungkin langkah-langkah apa yang Ibu ambil terkait kasus yang membuat Ibu dilema ini? Jadi Bu Veroisa, dalam saya menghadapi situasi ini, dalam hal ini posisi saya sebagai kepala sekolah, posisi saya sebagai top manajer pimpinan pembelajaran di SD ini, jadi langkah-langkahnya yang pertama saya mengambil saya panggil beliau. Saya panggil secara kita kepala sekolah dengan guru kita yang kita anggap juga sebagai anak kita gitu, keluarga di sekolah ini. Kemudian setelah saya memanggil beberapa kali juga, ada sih perubahannya sedikit. Kalau bulan ini saya katakan Bapak tidak boleh seperti ini lagi, Bapak harusnya seperti guru yang lain. Beliau tidak pernah melawan saya, Bu Ernisa. Makanya ini menjadi dilema buat saya. Kemudian langkah yang kedua, saya memberikan pembinaan kepada beliau. Jadi akhirnya menjadi juga bagaimana ini ya si Bapak ini, supaya tidak saya sendiri, karena saya sebagai kepala sekolah, saya juga punya atasan langsung. Akhirnya saya meluruskan ke atasan langsung saya berkoordinasi kepada pengawas. Bapak pengawas juga memberikan masukan, membimbing beliau juga turun ke sekolah bersama-sama saya, memberikan bimbingan kepada beliau. Akhirnya beliau berubah
beberapa bulan beliau berubah, memberikan memang yang terbaik juga buat saya, buat sekolah. Tiba di perlombaan lagi, anak-anak kita kirim ke luar, sudah mencapai tingkat provinsi. Sudah saya tugaskan beliau untuk membawa anak-anak ke tingkat provinsi. Akhirnya di sana menang lagi Bu Kernisa, mempunyai prestasi lagi. Jadi begitu-begitu saja beberapa tahun di sini saya mengalami dengan Bapak ini. Baik Ibu, jadi setelah Ibu melakukan pembinaan, apa keputusan yang Ibu ambil Ibu? Baiklah Bu Kernisa, seperti yang saya ceritakan tadi, memang kalau kita bercerita mungkin panjang Bu Kernisa, jadi secara singkat saja, berhubung durasi Ibu Kernisa juga sebagai Ibu guru CGP, calon guru penggerak yang banyak tugasnya, banyak PR-nya, jadi kita singkat saja Bu Kernisa ya. Keputusan terakhir yang saya ambil sebagai keputusan profesional, saya sebagai pemimpin di sini, pemimpin di sekolah, saya masih rasanya belum tepat seperti itu. Kemudian langkah-langkah terakhir, saya panggil lagi beliau. Saya panggil lagi setelah saya berkoordinasi dengan pengawas tadi, cerita tadi, kemudian kita panggil lagi, akhirnya saya panggil lagi sekali lagi, secara face to face, secara hati ke hati, pembinaannya secara hati ke hati. Saya sentuh beliau, saya katakan, Pak, gimana ya kalau enggak kita buat alternatif lain aja ya Pak ya. Gitulah ceknya ngomongan kami. Berarti saya ambil kesimpulan Ibu memberikan opsi, Iya. apakah punya dua pilihan, apakah Bapak tetap dipertahankan di sekolah ini atau mau bagaimana, seperti itu ya Bu, gambarannya mungkin seperti itu ya Bu? Iya, begitulah kira-kira Bu Kernisa. Jadi setelah saya panggil beliau terakhir, saya katakan, jadi gini aja lah Pak, capek juga lah saya sebagai kepala sekolah, sudah beberapa tahun membina Bapak juga seperti ini, sedangkan Bapak terus memberikan prestasi kepada saya. Tapi saya tanya juga lah kepada Bapak, sebenarnya mau Bapak itu gimana? Atau Bapak kita ajukan rekomendasi pindah saja ke sekolah lain yang terdekat mungkin di seputaran tempat tinggal Bapak, biar Bapak mudah terjangkau ke sekolah, hadir setiap hari di waktu yang tepat, tidak semena-mena seperti ini, seakan-akan di diri Bapak yang penting kan saya memberikan prestasi kepada Ibu. Tapi secara dinas saya secara tegas rasanya kurang etis juga. Saya masih mempunyai dilema etika seorang GTK ini. Akhirnya saya ajukanlah opsi seperti Bu Kernisa bilang tadi. Gimana Pak? Apa Bapak kita ajukan rekomendasi pindah saja ke sekolah lain? Atau gimana Pak? Kayaknya saya sudah beberapa kali membina Bapak juga seperti ini. Akhirnya Bu Kernisa, keputusan yang saya ambil itu secara profesional memang tidak tepat juga. Secara profesional seperti itu, tetapi secara manusiawi, secara pribadi saya juga menjaga di dalam saya memimpin ini supaya tidak terjadi sentimen terhadap seorang guru. Saya merasa kasihan Ibu melihat si Bapak ini, merasa kasihan, terus merasa manusiawi. Beliau minta sama saya, Bu, kalau memang Ibu begini, Ibu katakan keputusan Ibu, saya mohon sekali lagi sama Ibu, kalau bisa Ibu jangan pindahkan saya di SD ini, jangan ajukan rekomendasi pindah terhadap saya Ibu. Saya mohon kepada Ibu, saya tidak pindah dari sekolah ini. Dengan perjanjian Bu Kernisa, dengan sebuah perjanjian, beliau akan merubah lebih baik, menjalankan tugas di masa depan dan di masa yang akan datang. Itu janji beliau. Jadi Bu Kernisa, setelah saya ambil kesimpulan begitu, itu sudah secara memang kasihan juga saya. Saya tanyakan, kalau gitu Bapak, apa kita ajukan rekomendasi pindah? Tetapi beliau dengan sangat menghormati saya, tidak pernah melawan.
Itu saja tindakannya, yang nggak sekolah, bolos, hari ini sekolah, besok tidak. Tapi kalau melawan tidak pernah Bu Hermisa, orangnya baik, orangnya engge-engge saja begitu. Nah, jadi kemudian setelah perjanjian itu ya sudah, saya bilang dengan tegas, saya katakan dengan tegas, kalau memang Bapak seperti itu, udah robah, saya bilang, rubahlah keadaan Bapak, jangan seperti itu lagi. Kenapa saya bertindak seperti itu? Supaya tidak terimbas ke pegawai yang lain, supaya tidak terimbas kepada guru yang lain, dan supaya tidak terimbas istilahnya langkah-langkah yang Bapak itu lakukan setiap hari, tidak terimbas kepada personal yang lain, warga sekolah di SD ini yang lain. Karena saya bilang, kalau saya memimpin seperti ini, rasanya saya tidak punya satu ketegasan buat seorang ketika yang tidak disiplin menjalankan tugas sehari-hari. Akhirnya, secara singkat, beliau berjanji, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya tidak akan berbuat lagi seperti itu. Saya patuhi perintah Ibu dan perintah atasan, saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi sampai di situ Bu Hermisa, akhirnya sudah kita berjanji seperti itu, dia melaksanakan tugas juga seperti yang dia janjikan. Akhirnya sampai hari ini pun anak-anak di sini, kita tahun ini juga Bu Hermisa, dampak kepada anak, prestasi anak kita bisa berangkat ke tingkat nasional. Bu Hermisa, itu sebagai mungkin kesenangan di hati saya. Berarti si guru ini punya dilema etika yang saya alami seperti ini, tapi beliau memberikan hadiah kepada saya, bisa membawa anak ke tingkat nasional. Begitulah Bu Hermisa cerita saya mungkin di SD ini, dimana kalau kita ambil kesimpulan, seorang guru yang seperti itu, tapi dia bisa menghasilkan juga prestasi anak. Begitulah Bu Hermisa cara saya memberikan, memimpin dan memberikan keputusan kepada guru-guru yang mempunyai dilema etika di SD ini. Berarti keputusan yang Ibu ambil adalah mempertahankan guru tersebut tetap bekerja di sekolah Ibu dengan perjanjian bahwa beliau akan meningkatkan kedisiplinannya, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Hermisa, jadi begitulah keputusan yang saya ambil. Ya, keputusan yang Ibu ambil sudah sangat tepat Bu, dan sudah memenuhi langkah-langkah, paradigma, dan prinsip dalam mengambil keputusan berbasis kebajikan sebagai seorang pimpinan. Terima kasih Ibu, Ya, Kepala baik, Sekolah, Bu Hermisa. waktunya. Selamat, sukses ya. Iya, ini akan menjadi pengalaman untuk saya di masa yang akan datang. Nah, baiklah, video wawancara hari ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.